Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan sistem periodik unsur di pertemuan kedua mata kuliah kimia dasar. Nah, untuk sistem periodik unsur ini sangat berkaitan dengan materi sebelumnya ya, yaitu tentang konfigurasi elektron. Nah, di sini konten yang akan kita bahas pada materi sistem periodik unsur, yaitu klasifikasi dan letak unsur dalam sistem periodik unsur, dan sifat-sifat unsur dalam sistem periodik unsur. Nah, sistem periodik unsur atau yang disingkat dengan SPU adalah suatu daftar unsur-unsur yang disusun dengan aturan tertentu, disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan sifat tertentu yang berulang secara periodik. Nah, begitu ya. Jadi sifatnya ini dalam sistem periodik ini dikelompokkan karena memiliki sifat tertentu. Nah, misalkan yang di sebelah sini. Yang di sebelah sini ini misalkan sifatnya itu adalah logam. Jadi dikelompokkan dengan yang logam. Nah, yang non logam nanti dikelompokkan dengan yang non logam. Tapi ini disusun juga berdasarkan kenaikan nomor atom. Dalam sistem periodik unsur ada periode dan ada golongan, gitu ya. Nah, periode itu adalah lajur horizontal. Nah, lajur horizontal berarti yang dari kiri ke kanan, yang ini ya. Ini adalah contoh dari sistem periodik unsur diambil sebagian. Jadi yang namanya periode itu yang ini. Dari K, C, A, S, C, begitu ya. Nah, kemudian untuk golongan, golongan itu adalah lajur vertikal dari atas ke bawah. Nah, misalkan ini golongan 1A, berarti dari hidrogen sampai ke ini fransium ini ya, Fr. Nah, untuk periode sendiri, lajur horizontal itu bisa ditentukan dengan menggunakan konfigurasi elektron subkulit. Nah, konfigurasi elektron berdasarkan subkulit, di mana periode ini dapat ditentukan dari kulit terluar atau nomor kulit terbesar. Di sini saya ambil contoh ya. Nah, saya ambil contoh untuk konfigurasi elektron dari sebentar. Saya ambil contoh untuk konfigurasi elektron eh, atom natrium. Atom natrium yang muatannya adalah netral, gitu ya. Nah, ini. Kok geser terus. Nah, ini untuk 11 atom Na ini konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6 dan 3s1. Nah, angka yang di depan ini 1, ini 2, 3 ini adalah menunjukkan nomor kulit. Dan periode itu ditentukan dari nomor kulit yang terbesar. Karena di sini nomor kulit terbesar adalah 3, berarti di sini periodenya adalah 3. Gitu ya. Itu untuk menentukan periode. Kemudian untuk golongan, golongan ini ada dua. Ada golongan utama atau disebut juga dengan golongan A, kemudian ada golongan B atau disebut juga dengan golongan transisi. Nah, kalau periode tadi ditentukan berdasarkan nomor kulit terbesar, nah kalau golongan ini ditentukan berdasarkan jumlah elektron pada elektron valensi. Elektron valensi itu elektron terluar dari konfigurasi elektron. Nah, kita bahas bersama di sini. Untuk golongan A itu bisa ditentukan kalau elektron valensinya atau elektron terluarnya itu adalah NSNP, gitu ya. Sebentar.
Nah, ini golongan utama atau golongan A itu bisa ditentukan kalau elektron valensinya adalah NS-NP atau NS saja gitu. Nah, periode bisa ditentukan dari kulit yang terbesar, N-nya berarti ya, dari N-nya. Kemudian nomor golongannya ditentukan dari jumlah elektron pada elektron valensinya. Nah, misalkan NS1 di sini ya. Nah, NS1 ini karena elektronnya di sini hanya ada satu dan ini hanya NS saja, maka ini termasuk dalam golongan A yang nomor 1. Jadi golongan 1A. Kalau NS2, nah NS lagi, NS itu masuk ke dalam golongan A karena elektron valensinya itu ada 2. Oh, maksud saya karena elektronnya itu ada 2 di sini, sehingga ini masuk ke dalam golongan 2A. Kalau NS2NP1, NS dan NP berarti masuk ke dalam golongan A lagi, dengan nomor golongan 2 tambah 1 berarti 3A. Begitu seterusnya. Nah, untuk yang golongan transisi atau golongan B, itu bisa ditentukan kalau elektron valensinya NS kemudian ada D-nya. Kalau golongan utama kan NS dan NSNP. Nah, kalau golongan transisi atau golongan B itu kalau ada D-nya NS2 N-1 D gitu ya. Kemudian nomor golongannya bagaimana? Nah, nomor golongannya itu bisa ditentukan dari jumlah elektronnya di subkulit S dan subkulit D. Kalau di sini elektronnya 2 ya di S, kemudian di D itu 1, berarti 2 tambah 1, 3, berarti golongannya adalah golongan 3B. Kalau di S jumlah elektronnya 2, kemudian di D jumlah elektronnya itu 4, berarti nomor golongannya adalah 2 ditambah 4 sama dengan 6. Karena ada D-nya, maka ini golongan B. Jadi 6B. Nah, ada catatan di sini. Kalau jumlah elektron di subkulit S dan subkulit D itu 8, 9, atau 10, maka termasuk golongan 8B. Kemudian untuk yang jumlah akhirnya 11, masuk ke dalam golongan 1B. Dan untuk yang jumlah elektronnya 12, itu termasuk ke dalam golongan 2B. Saya rasa mudah ya ini ya. Saya lanjutkan lagi. Kemudian ini adalah cara mudah ya atau jembatan keledai untuk menghafalkan unsur-unsur apa saja yang masuk ke dalam golongan 1A, 2A, 3A sampai 8A. Misalkan di sini untuk golongan 1A tersusun dari atom hidrogen, litium, natrium, dan lain-lain, maka cara mudah untuk menghafalkan bisa dengan menggunakan jembatan keledai, Herlina, Kawin, Robi, CS, frustasi. Nah, itu adalah salah satu caranya untuk memudahkan kita mengingat unsur apa saja yang ada pada golongan 1A. Begitupun untuk yang lainnya, golongan 2A, golongan 3A, sampai golongan 8A. Nanti kalian bisa hafalkan sendiri ya. Saya lanjutkan tentang sifat periodik unsur. Nah, sifat periodik unsur di sini ada beberapa yang kita bahas di sini ada jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, energi keelektronegatifan, sifat logam dan non logam. Nah, jari-jari atom itu adalah jarak inti dengan elektron terluarnya. Nah, di sini ya, sebentar saya gambarkan dulu. Nah, jari-jari atom itu adalah jarak inti
dengan elektron terluarnya. Jadi misalkan ini adalah intinya ya, ini inti atom, kemudian ini kulit atomnya. Nah, ini adalah kulit atomnya ya. Pada kulit terluar di sini ada elektron. Nah, di sini ada elektron ya. Nah, jarak elektron terluar ini dengan inti atom ini, inilah yang disebut dengan jari-jari atom. Ini ya, jari-jari atom. Nah, jari-jari atom ini, nah jari-jari atom dalam sistem periodik unsur, bentar saya perkecil dulu. Nah, jari-jari atom dalam sistem periodik unsur dari dalam satu golongan ya, misalkan ini sistem periodik unsur, begitu ini saya gambarkan kasarannya ya. Nah, misalkan ini sistem periodik unsur dalam satu golongan, nah golongan itu dari atas ke bawah. Begini. Nah, dari atas ke bawah ini namanya adalah golongan. Kemudian yang horizontal ini adalah periode. Nah, dalam satu golongan dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, jari-jari elektron ini semakin besar. Nah, jari-jari elektron semakin besar dalam satu golongan dari atas ke bawah. Nah, mengapa demikian? Nah, karena dalam satu golongan semakin ke bawah, dari atas ke bawah, jumlah R-nya atau bukan jumlah R ya, saya ralat, dalam satu golongan jari-jari atom itu semakin besar karena jumlah kulit atomnya itu semakin bertambah. Jadi dari atas sini ke sini, ini ya, dari sini ke sini, ini jumlah kulitnya itu bertambah. Jumlah kulitnya itu bertambah. Nah, misalkan ini ya, ini ada elektron lagi. Nah, jumlah kulitnya misalkan di sini 1. Nah, di bagian bawah itu jumlah kulitnya misalkan 2, begini ya. Bisa kalian lihat di sini, kalau kulitnya hanya ada 1, maka R-nya ini lebih kecil dibandingkan dengan atom yang jumlah kulitnya di sini ada 2. Nah, begitu. Dalam satu golongan, selain itu ya, elektron valensinya itu sama. Jadi misalkan golongan 1A begitu ya, elektron terluarnya itu jumlahnya 1. Nah, kalau jumlahnya 1, semakin banyak jumlah kulitnya, maka energi tarik-menarik antara elektron dengan intinya itu semakin kecil. Karena energi tarikannya itu kecil, sehingga jarak jari-jari atomnya itu juga akan semakin besar. Nah, itu tadi penjelasan untuk jari-jari atom dalam satu golongan. Jadi dari atas ke bawah itu semakin besar. Kemudian untuk jari-jari atom dalam satu periode. Dalam satu periode jumlah kulit unsur itu sama. Dalam satu periode dari sini ya. Dari sini ke sini jumlah kulitnya itu sama. Ini ya. Jumlah kulit itu sama. Yang membedakan adalah jumlah elektronnya dan jumlah protonnya. Gitu. Di mana dalam satu periode dari kiri ke kanan, jumlah elektron dan protonnya ini semakin besar. Nah, karena semakin banyak ya, maksudnya semakin banyak, maka ini menyebabkan tarik-menarik antara elektron dan proton itu akan semakin besar, sehingga jari-jari atomnya semakin kecil. Nah, misalkan di sini ya, ini yang elektronnya di sini hanya ada 1. Nah, jumlah kulitnya sama ya.
Nah, misalkan ini yang golongan 1A. Kemudian di sini ada yang golongan lain. Jumlah elektronnya banyak misalkan. Nah, begini. Kemudian protonnya juga sama banyak. Perbandingannya ya antara yang elektronnya 1 di sini, jadi tarikannya tidak terlalu kuat. Karena tarikannya tidak terlalu kuat, jadi R-nya akan lebih besar. Gini. Nah, sedangkan di sini yang elektronnya itu banyak, ini ya elektronnya banyak, protonnya juga banyak, tarikannya ini akan semakin besar. Karena tarikannya ini semakin besar, jadi jari-jari elektronnya juga akan semakin kecil karena yang narik banyak. Jadi jaraknya ini akan semakin kecil. Nah, begitu penjelasan untuk jari-jari atom. Saya ulang lagi, dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, jari-jari atom itu akan semakin kecil. Dari kiri ke kanan akan semakin kecil. Sebaliknya, kalau dibalik dari kanan ke kiri, maka jari-jari atomnya itu akan semakin besar. Begitu. Itu penjelasan terkait dengan jari-jari atom. Nah, selanjutnya yaitu energi ionisasi. Nah, energi ionisasi ini adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar dalam suatu atom. Nah, pada energi ionisasi dalam satu golongan dari dari bawah ke atas energinya semakin besar, dalam satu periode dari kiri ke kanan juga akan semakin besar. Jadi kalau dilihat ini kalian bisa melihat tanda panahnya ini. Kalau ekornya di sini berarti dari kiri ke kanan, kalau tanda panahnya ke sini berarti semakin ke kanan ini akan semakin besar energi ionisasinya. Nah, dalam satu golongan, unsur-unsur itu energi ionisasinya semakin ke bawah itu kan semakin kecil berarti ya. Ini ya, semakin kecil. Nah, ini karena elektron terluarnya itu semakin jauh dari inti. Sehingga elektron terluar semakin mudah untuk dilepaskan. Nah, dalam satu periode, energi ionisasi itu pada umumnya ke kanan makin besar sesuai ini ya, gambar energi ionisasinya itu semakin besar karena makin ke kanan gaya tarik intinya itu makin kuat gitu. Nah, selanjutnya di sini afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang menyertai ketika suatu atom menerima elektron atau mengikat satu elektron dari bentuk atom netral dalam wujud gas. Nah, gitu ya, sehingga terbentuk ion dengan muatan -1. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektronnya makin besar. Ini sama ya, seperti energi ionisasi. Dalam satu golongan, dari bawah ke atas makin besar atau dari atas ke bawah semakin kecil karena jari-jari atom kan semakin besar sehingga gaya tarik inti terhadap elektron semakin kecil dan atom makin sulit untuk menarik elektron dari luar begitu. Kemudian keelektronegatifan. Keelektronegatifan ini adalah kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron dari atom lain ke pihaknya, begitu ya. Nah, keelektronegatifan ini diukur dengan menggunakan skala Pauling. Besarnya itu berkisar antara 0,7 sampai 4. Nah, unsur yang punya harga keelektronegatifan besar itu akan cenderung menerima elektron dan membentuk ion negatif. Kalau keelektronegatifannya besar angkanya, maka dia akan semakin mudah membentuk ion negatif. Gitu ya. Kalau semakin kecil sebaliknya, berarti semakin ini ya, mudah melepas elektron, bukan menerima elektron lagi, gitu ya. Nah, dalam satu golongan, keelektronegatifan semakin ke bawah itu semakin kecil.
Nah, karena gaya tarik-menarik inti semakin lemah. Nah, unsur-unsur dalam satu periode keelektronegatifannya semakin ke kanan, di sini ya, semakin ke kanan, ke sini, keelektronegatifannya itu semakin besar. Nah, jadi dari sana kita tahu ya, yang paling besar itu adalah atom fluor. Nah, atom fluor itu keelektronegatifannya besar sekali, jadi semakin mudah membentuk ion negatif menjadi F-. Kemudian sifat logam dan non-logam. Sifat logam adalah kemampuan suatu zat untuk melepas elektron, jadi membentuk ion, yaitu kation, ion positif atau kation. Kalau non-logam itu kemampuan menangkap elektron, jadi dia membentuk ion negatif atau anion. Nah, ini juga dipengaruhi oleh jari-jari atom ya, penjelasannya sama seperti jari-jari atom tadi. Nah, untuk sifat logam di sini semakin ke bawah ini semakin bertambah dan semakin ke kanan ini semakin berkurang. Nah, ini karakter logamnya. Jadi makin ke kanan ini semakin berkurang sifat logamnya. Jadi ini yang di sini ini non logam, kalau yang di kiri ini adalah logam. Itu penjelasan terkait dengan sifat periodik unsur. Nah, selanjutnya masih berkaitan dengan sifat logam dan non-logam. Bentar, ini cepat ya. Nah, ini masih berkaitan dengan sifat logam dan non-logam. Ini adalah cara memberi nama suatu senyawa. Senyawa itu adalah beberapa unsur atau atom yang terikat secara bersama-sama. Sebentar. Nah, untuk memberi nama senyawa itu ya, ada senyawa yang tersusun dari ion logam dan ion logam, ada senyawa yang tersusun dari ion non-logam dan ion logam. Nah, untuk senyawa yang tersusun dari ion logam dan non-logam, di sini cara pemberian namanya adalah kationnya terlebih dahulu, kemudian spasi, ditambahkan anion plus akhiran ida. Misalkan di sini NaCl ya. Kationnya itu kan Na. Jadi Na dulu, yaitu natrium, kemudian spasi, anionnya adalah klor, jadi klor ditambah akhiran ida, jadi natrium klorida. Ini kalau senyawanya tersusun dari atom logam dan non-logam. Kemudian untuk yang FeCl3, di sini Fe3 plus kationnya berarti besi 3, 3 ini karena muatannya 3 plus ya. Klor lagi tambah akhiran ida berarti besi 3 klorida. Nah, untuk senyawa yang tersusun dari unsur non-logam dan non-logam di sini, maka menggunakan awalan Yunani untuk menyebut jumlah atomnya. Contohnya CO2, C-nya ini karbon. Kemudian O-nya ini, karena O-nya itu ada 2, maka diberi awalan Yunani, untuk 2 itu awalannya adalah di. Sehingga CO2 disebut dengan C karbon, O-nya dioksida. Nah, begitu ya. Ini adalah penamaannya. Nah, selanjutnya di sini ada latihan soal. Nah, untuk latihan soal dan juga sekaligus ini sebagai tugas, nanti akan saya share di @link masing-masing kelas. Silahkan dikerjakan untuk selanjutnya minggu depan kita bahas secara bersama. Baik, itu tadi materi tentang sistem periodik unsur yang bisa saya sampaikan. Apabila ada materi yang masih belum jelas, nanti kita diskusikan secara bersama-sama di kelas. Semoga bermanfaat yang sudah saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.